Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ela Nur Apriani dengan nomor induk mahasiswa 19.24091 dari kelas E mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum yang diampu oleh Bapak Ilham Yuli Isdianto. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema etika pengacara. Tujuan presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai etika pengacara. Namun, sebelum itu, ketika mendengar istilah pengacara, mungkin yang pertama kali saudara pikirkan adalah pengadilan. Biasanya pengacara dibutuhkan untuk membantu pihak yang sedang terkena masalah hukum. Tidak hanya pengacara, istilah lainnya seperti advokat dan konsultan hukum juga sering kali didengar. Istilah inilah yang sering dikenal oleh masyarakat awam yang tidak memahami dunia hukum. Lalu apa sih perbedaan antara pengacara dan advokat? Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, diketahui banyak istilah yang hampir sama dengan advokat. Beberapa di antaranya yakni konsultan hukum, pengacara, penasehat hukum, dan lain sebagainya. Sebelum diundangkannya UU Advokat 2003, kedudukan profesi advokat dan pengacara juga belum terlihat semakin jelas. Namun, justru terdapat jurang pemisah antara profesi pengacara dan advokat. Akan tetapi, pada dasarnya, advokat dan pengacara itu memiliki makna yang sama. Hal ini telah dituangkan di dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana advokat, penasehat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum semuanya disebut sebagai advokat. Dengan berlakunya undang-undang advokat ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengacara advokat, konsultan hukum, maupun penasehat hukum. Pengertian advokat sendiri dijelaskan dalam 3 bagian pertama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah seseorang yang memiliki profesi hukum, memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau litigasi, atau seseorang yang memiliki izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, istilah pengacara biasa atau pengacara praktek tidak lagi dipakai, karena berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat bahwa pengacara praktek, penasehat hukum, dan konsultan hukum telah dinyatakan sebagai advokat. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dalam sidang pengadilan. Kemudian untuk pengertian pengacara sendiri, pertama, menurut Subekti, pengacara merupakan seorang pembela juga penasehat di bidang hukum. Yang kedua, menurut Black Law Dictionary, pengacara merupakan seseorang yang dapat membantu, mempertahankan, atau membela orang lain. Seseorang yang dapat memberikan nasihat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di depan pengadilan atau sidang seorang konsultan. Seorang pengacara juga melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan urusan hukum dan penanganannya.
Pengacara bisa memberikan jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, pembuatan dokumen hukum lainnya seperti surat perjanjian dan surat wasiat, penyelesaian perselisihan dengan musyawarah, dan sebagainya. Nah, dalam praktiknya, pengacara harus mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Tak heran ada firma hukum atau kantor advokat yang fokus ke pekerjaan litigasi atau jasa hukum di dalam pengadilan. Tapi ada juga yang mengerjakan pekerjaan korporasi atau non-litigasi. Jasa hukum di luar pengadilan. Perbedaan antara advokat dengan pengacara. Seorang advokat adalah seseorang yang memegang izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman, serta memiliki wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pengacara adalah seseorang yang memegang izin praktek atau beracara sesuai dengan surat izin praktek di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat apabila pengacara tersebut berniat untuk memberikan jasa hukum di luar wilayah izin prakteknya. Maka ia harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan tempat di mana ia akan beracara. Jadi perbedaannya hanya terletak pada wilayahnya saja. Namun sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian pengacara dan penasihat hukum berbeda. Selanjutnya untuk tugas dan kewajiban advokat. Salah satu tugas advokat adalah melayani klien. Untuk dapat melayani klien, tentunya seorang advokat harus terlebih dahulu menguasai hukum-hukum positif. Ada dua kategori pelayanan yang diberikan advokat kepada klien, yaitu pelayanan aktif atau pelayanan pasif. Kategori pelayanan yang bersifat aktif, advokat memberikan pelayanan berupa pembelaan litigasi dan pembelaan non-litigasi. Pembelaan litigasi biasanya dilakukan untuk dan atas nama klien, mulai dari prosesi penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penyidikan dan penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan. Pembelaan non-litigasi. Seorang advokat menjalankan usahanya untuk penyelesaian kasus secara alternatif seperti negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak, dan arbitrase. Untuk kategori pelayanan yang bersifat pasif, advokat memberikan pelayanan berupa konsultasi hukum, pembuatan pendapat hukum atau legal opinion, dan yang terakhir, inventarisasi berkas-berkas perkara atau legal audit. Kewajiban yang dimiliki advokat adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan untuk atau setelah mendapatkan hak menurut Desi Anwar. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan, keharusan, tugas, kewajiban, tugas pekerjaan, perintah yang harus dilakukan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh advokat yaitu ada 7. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budayanya. Kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya
karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Terakhir atau 7, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Dalam membela perkara, klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Sementara itu, pengacara memiliki wilayah yang cenderung lebih sempit. Namun, pengacara dapat memberikan jasa hukumnya selama klien tersebut memegang izin dari pengadilan setempat. Next. Peran dan fungsi advokat. Peran advokat dalam instrumen badan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dalam negara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. Menurut pasal 1, angka 1 dan 2, yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum yang dimaksud pada angka 1 adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Seiring perkembangan masyarakat, kebutuhan jasa hukum advokat juga meningkat. Selain di dalam pengadilan, advokat juga berperan untuk memberikan bantuan di luar pengadilan atau non-litigasi. Seperti memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak-kontrak dagang, di mana profesi advokat berperan bagi pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Sehingga advokat dalam memberikan jasa hukum untuk menjalankan tugas profesinya, untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum, dan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental manusia di hadapan hukum, karena advokat merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Jadi advokat dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Hak advokat. Secara umum, hak dapat diartikan segala sesuatu yang harus diperoleh. Hak harus dijalankan semestinya. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak. Menurut Utrecht,
menjalankan hak yang tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum. Maka dari itu, yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut. Advokat memiliki hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu sebagai berikut. Pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya tersebut untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan. Advokat juga berhak memperoleh informasi data, dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Keenam atau yang terakhir, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Selanjutnya untuk pengertian kode etik advokat. Kode etik advokat adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Kode etik advokat Indonesia yang disahkan tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan keputusan dan peraturan Dewan Kehormatan. Maka dari itu, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia atau yang disingkat IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Dalam kode etik advokat Indonesia dijelaskan juga bahwa kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, undang-undang dasar, lawan berperkara, rekan advokat, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Selanjutnya untuk fungsi dan peran kode etik advokat. Fungsi kode etik advokat adalah sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional
untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan material para anggotanya. Kode etik advokat mengatur beberapa hal. Pada bab 3, pasal 4, hubungan advokat dengan klien antara lain sebagai berikut. Pertama, atau 1, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai perkara yang sedang diurusnya. 3, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. 4, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya. 5, atau terakhir, advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Sedangkan untuk hubungan dengan teman sejawat ini diatur pada bab 4 pasal 5 mengatur antara hubungan advokat dengan teman sejawatnya yang antara lain sebagai berikut. 1, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. 3, keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Keempat, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seseorang klien dari teman sejawat. Kelima, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Baik, mungkin dari audiens ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya izin bertanya, Mbak, apakah boleh? Iya, dipersilakan, Mbak. Tadi Mbak udah menjelaskan tentang etika dari pengacara tersebut ya, Mbak. Ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa orang yang jadi tersangka atau terdakwa yang dibela dengan pengacara, padahal pengacara tersebut tahu kalau itu salah? Kenapa tetap dibela oleh pengacara tersebut? Sekian Mbak pertanyaan saya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mbak tersebut, apakah boleh saya diberi waktu untuk mencari jawaban agar jawabannya lebih tepat? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih.
Baik, Mbak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja saya akan menjawab, tapi sebelum itu, kenapa orang jadi tersangka atau terdakwa dibela sama pengacara? Padahal kan dia sudah salah. Kenapa lagi dibela? Baik, Mbak. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Mengapa advokat membela orang yang bersalah? Baik, Mbak. Bentar, Mbak. Baik, Mbak. Mohon maaf karena tadi sempat terputus. Saya akan mengulangi pertanyaan, Mbak. Kenapa orang jadi tersangka atau terdakwa dibela sama pengacara? Padahal kan dia sudah salah. Kenapa lagi dibela? Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Mengapa advokat membela orang yang bersalah? Mengenai pengacara atau advokat atau penasihat hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokatnya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Untuk menjalankan profesinya, advokat disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada pengadilan tinggi di domisili hukumnya. Advokat bertugas memberikan jasa hukum, yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Sementara itu, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat atau yang menjadi tersangka atau terdakwa. Mengapa advokat membela orang yang bersalah? Ketika advokat membela klien yang bersalah, berarti maksudnya klien telah melakukan tindak pidana. Masyarakat yang memahami bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan
kliennya. Misalnya, klien tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi, maka gambaran masyarakat bahwa advokat tersebut juga koruptor. Bolehkah advokat menolak membela kliennya? Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, latar belakang sosial, dan budayanya. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih tadi telah pertanyaannya, Mbak. Sebelum presentasi ini saya akhiri, izinkan saya untuk membaca kesimpulannya. Kesimpulannya, pada dasarnya advokat dan pengacara memiliki makna yang sama. Hal ini telah dituangkan di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, di mana advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum semuanya disebut sebagai advokat. Dengan berlakunya Undang-Undang Advokat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengacara, advokat, konsultan hukum, maupun penasihat hukum. Kedua, mulai dari tugas, fungsi, peran, dan kode etik advokat juga sama dengan kode etik pengacara. Hanya saja perbedaan antara advokat dengan pengacara terletak pada wilayah kerjanya. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan menjawab soal, jadi saya mohon maaf, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada audiens, yaitu Mbak Septia Nur Arifa yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.